Halo semuanya, halo sahabat YouTube, bertemu kembali bersama Bang Aris di channel Order Indonesia. Kita berada di Jalan Jati Waringin Raya, dan ke arah depan sana itu adalah ke arah jembatan traffic light Pangkalan Jati. Kemudian ke arah kanan kita akan masuk ke arah tol di sini ya. Kita akan menuju ke arah Bekasi Barat. Lebih tepatnya mungkin Jati Bening ya. Tapi di sini kita akan melihat di pinggir tentang akses dari LRT Jabodebek stasiunnya yang ada di sekitar Jati Bening Baru. Kenapa kita lihat di sana? Karena si Jati Bening Baru persis berada di pinggir tol. Kemudian juga aksesnya kita juga sudah dapat lihat ya di beberapa kesempatan ya, nanti juga ada dimana untuk menuju ke Jati Bening Baru itu menggunakan jembatan dari Antilop yang sedang dibangun, kemudian juga si jembatan lainnya ya yang dari arah Kapin ya, dari arah Kapin. Nah, si LRT Jabodebek sendiri sekarang ini kan masih dalam progres penyelesaian karena memang ada pekerjaan akses yang masih belum selesai ya, dan itu sudah didiskusikan bersama Kementerian Perhubungan, kemudian juga KAI ya, kemudian juga pihak-pihak terkait ya, serta Pemda Kota Bekasi, Pemkot Bekasi, yang hasilnya adalah dilakukan terlebih dahulu penyelesaian akses sehingga yang tadinya akan selesai di bulan September ya, di bulan Juli, Agustus, kemudian kemudian di September itu bisa dipergunakan oleh masyarakat. Namun nampaknya masih menunggu ya kesiapan akses dari si stasiun itu sendiri. Di sebelah kanan tadi itu adalah proyek kereta cepat Jakarta Bandung, yaitu penyesuaian dari kawasan transisi pengatapan. Kemudian di bagian sini dapat kita lihat ada pekerjaan dari pemasangan girder yang nampaknya semula akan dilanjutkan karena si pagar-pagarnya dibongkar ya, dan itu para pekerja masih ada di sana, serta si girder launchernya sudah bersiap kembali ya. Ada pemasangan portal di atas ya. Nah, dan di kanan kini ini adalah jembatan Antilop Raya yang baru, kemudian nanti bentang ke arah kanan kita sehingga tersambung. Nah, ini ada akses terus ya ke arah stasiun Jati Bening Baru ya, di batas Kota Bekasi. Disinilah nanti salah satu akses menuju ke LRT Jabodebek stasiun yang ini nih, Jati Bening Baru. Kemudian di situ bagian kiri ada kelihatan tiang-tiang rangka-rangka besi yang sudah disusun ya. Kemudian nantinya itu akan disambungkan dengan nampaknya kawasan komersial. Ini adalah jembatan si Kapin, dan jembatan ini merupakan salah satu akses yang ada di sekitar sini yang dipergunakan oleh warga untuk mobilitas ya dari arah Jati Bening Baru dan ke arah Kalimalang. Nah, yang tadi itulah merupakan area-area yang akan dipergunakan untuk akses menuju LRT Station Jati Bening Baru. Selain itu ya, nantinya di depan apartemen atau hunian vertikal yang ada di sekitar stasiun itu akan ada celukan ya, tapi nampaknya sudah ada ya, kalau kita lihat celukan itu adalah area di mana angkutan umum ya itu nantinya dapat masuk ke sana. Jadi akses angkutan umum tidak lagi berhenti di pinggir jalan, karena itu nantinya tentu akan menghambat akses warga. Satu lagi di Kapin ya, jembatan Kapin kalau bisa diperbaiki karena lubangnya cukup dalam dan makin banyak ya. Kemudian kalau ada air itu bisa nggak kelihatan dan berbahaya bagi para para pengguna dari jalan tersebut. Mungkin bisa celaka seperti itu.
Oke, kita keluar di sini di Jati Bening. Nah itu ya, kemudian di stasiun Jati Bening baru tersebut juga akan diintegrasikan dengan Transpatriot ya. Transpatriot sendiri merupakan model Transjakarta lah ya, itu kendaraan angkutan di dalam kota ya, bis kota, cuman ukurannya tidak sebesar Transjakarta, yaitu 3/4. Kita bayar tol terlebih dahulu. Dan nantinya akan membawa para penumpang ya yang berada di sekitar, mungkin ya, kalau sekarang sih jurusannya masih di sekitar Sumarekon ya, kemudian ke arah Vida ya, Bekasi, Bantar Gebang situ ya. Dan nantinya kalau memang harus akan terintegrasi, maka si Transpatriot yang sempat vakum pada masa pandemi akan diaktifkan kembali, namun jurusannya mungkin akan sudah sampai ke arah Kalimalang ya. Nah, selain yang Jati Bening baru, Transpatriot juga akan mengakomodasi yang di sekitar sini ya. Ini stasiun LRT Cikunir 1 ya, yang berada di Jalan Taman Caman. Nah, nanti seperti apa di Caman kita akan bahas di video berikutnya. Namun di sini kita akan lihat sedikit di mana aksesnya nanti akan dibuka lewat permintaan ya. Ini permintaan dan hasil diskusi dari Pemkot Bekasi, kemudian juga Kementerian Perhubungan, KAI ya, serta Satker LRT Jabodebek itu. Jadi di sini nih ada bagian kanan yang ini ada lurus ke arah kanan nih. Yang ini nih lurus ke pinggir kanan, lalu nanti ada sini ya, nih jalan yang ini akan diaktifkan. Nanti ada kayak loop, jadi akan melingkar ke arah kiri ya, dan itu lewat di bawah si stasiun ini ya, satu ya. Nah, loopnya itu kita juga belum tahu. Sedangkan problem yang ada di sini kan sudah lama, bahwasanya ini kendaraan untuk masuk ke Jati Bening sana itu harus mutar di depan sini. Kendaraan yang berlawanan roda 2 nih seperti ini ya juga ikut di sini gitu ya, begitulah kira-kira ya. Nah, dengan adanya nanti jalan lingkar tersebut, maka mudah-mudahan yang ini bisa ditiadakan dan lebih lancar ya, karena di sini putaran ini bisa membuat antrian kendaraan cukup panjang sampai ke keluar pintu tol kadang-kadang ya. Terus habis itu akses berikutnya adalah yang di kanan itu tadi ya, jadi dibuat celukan juga. Oke. Sampai di situ sahabat semua, LRT Jati Bening baru ya, nanti yang akan dapat mengakomodasi penumpang-penumpang yang di sekitar Kapin, kemudian penumpang di sekitar Antilop ya, Jati Cempaka seperti itu. Lalu Jati Bening baru ya dari arah Kalimalang, dari arah mungkin Pondok Kelapa, Durensawit yang sekitar Kalimalang dapat menggunakan moda transportasi tersebut ya, sehingga memudahkan tentunya bagi para pekerja ya, pekerja-pekerja yang menuju ke arah Jakarta, yang biasanya punya pilihan menggunakan kendaraan pribadi pertama, yang kedua menggunakan angkutan umum seperti KRL misalnya kalau yang ke arah Ngurah Rai ya, dan juga menggunakan bis atau kendaraan umum yang ada di Jati Bening ya. Kemudian kalau bis tentunya akan bisa terkena macet juga ya, walaupun Transjakarta ya, feedernya. Lalu kemudian yang terutama bagi para pengguna kendaraan pribadi ya, akan lebih cepat sampai di lokasi di sekitar Kuningan atau Duku Atas ya, daripada mungkin menggunakan kendaraan pribadi. Misal kalau dalam keadaan arus lalu lintas normal atau agak sedikit padat gitu. Bagi yang tidak ini kenapa digas-gas berbagai macam gaya orang buat kendaraan ya. Bagi yang tidak bermobilitas banyak ya, pas pergi kerja hanya menuju ke arah kantor ya, dan tidak kemana-mana lagi ya, LRT Jabodebek harusnya cukup nyaman bagi kita semua. Mirip dengan MRT, hanya saja mungkin keretanya nggak sepanjang MRT ya, karena LRT. Nah, deponya sendiri itu masih dikerjakan di sekitar Jatimulya di Bekasi, Kabupaten Bekasi ya. Dan mudah-mudahan juga selesai dalam waktu akhir tahun ini. Semoga semua dapat berjalan dengan baik ya. Kita sudah sampai di Kalimalang. Terima kasih dukungan sahabat semua. Salam sehat.